Halo teman-teman, selamat malam. Apa kabar? Chatterbox 29 Juli 2025 bagian 2. Ini masih some personal news about me ya. Jadi teman-teman, wih, ada rental PS. Oh, baru tahu saya. Tapi dia rentalnya PS3 ya. Kebayang lu kalau rental PS4 sejamnya berapa? Apalagi rental PS5, cuk. Berapa itu? PS5 harga barunya aja udah berapa? Ya tapi kalau jujur ya, di bisnis rental PS di era sekarang yang online gaming, mobile gaming itu rasanya sih ya, kalau saya boleh bilang ya harus punya strategi lebih lah, intinya itu. Ya. Jadi teman-teman ya, ini tentang pribadi lagi ya. Jadi teman-teman, saya baru dapat informasi bahwa saya ngajar di Musola Ar-Rahman Rawapapan itu dikurangin lagi teman-teman. Dari yang tadinya seminggu 3 kali menjadi seminggu 2 kali, kurangnya Senin Selasa doang. Jadi seminggu sekali, tiap Senin. Saya ambil tiap Senin. Jadi biar dari hari Selasa sampai Minggu nugas di Polsek Pesanggerahannya tuh nerus gitu, nggak mutus. Jadi ya alhamdulillah sih. Ya, seminggu sekali ajar ya, tapi juga alhamdulillah ya. Jadi bisa nugas di Polsek Pesanggerahan lebih fokus lagi ke depan. Jadi ya saya bisa lebih santai lagi gitu. Ngajarnya bisa lebih ini lagi gitu. Nah teman-teman semuanya, itu sih yang saya mau bilang. Ya saya jujur sih alhamdulillah gitu, jadwal saya dikurangin atau gimana. Kok nggak sedih Pak jadwal dikurangin? Saya udah ada prioritas lain. Saya Selasa sampai Rebo jadi bisa khusyuk ngazan maghrib sama isya di Polsek Sanggerahan, ya nggak? Iya. Jadi alhamdulillah nggak mutus. Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, atau Minggu nggak mutus saya di sana. Terus. Jadi ya itu alhamdulillah itu. Itu satu hal yang makanya saya alhamdulillahirabbil alamin gitu. Saya mau bersyukur. Ngapain saya harus sedih? Ya enggak? Sedih itu tiada guna, asik. Sedih tiada guna, teman-teman. Udah, jalanin aja. Rezeki juga nggak akan kemana, ya enggak? Iya. Kalau saya mah begitu orangnya. Ngapain mesti ribet? Gitu. Nah, teman-teman semuanya yang saya hormati, ya. Jadi sebenarnya itu sih sekedar yang mau saya bagiin ya. Jadi kalau masih mau ulang yang tadi lagi ya hari ini ada sesuatu yang baru di dalam hidup kita, hidup kami keluarga ya. Jadi adik saya mulai hari ini ya udah netap di kosannya di sana di Dramaga Bogor. Karena kan adik saya kuliah di IPB Dramaga, kampus pusat IPB itu di Dramaga, bukan di Pajajaran. Jalan Pajajaran Baranang Siang itu dia tuh Litbang, Research and Development, penelitian dan pengembangan, dan beberapa kegiatan lain itu di kampus yang lama di Baranang Siang. Itu dirasa udah nggak cukup untuk menunjang ragam-ragam kegiatan. Jadinya semua kegiatan termasuk rektoratnya pindah ke sana, ke Dramaga, yang dimana jaraknya tadi saya sudah sebut cukup jauh dari titik nol kota Bogor, yaitu di Tugu Kujang, sekitar 8 km jauh teman-teman. Itu kalau dari terminal Bubulak tuh masih jauh. Akses angkutan umum terdekat dari sana tuh cuma terminal Bubulak.
Maksud saya akses angkutan umum terdekat itu adalah yang terdekat dari dan ke kota Bogor, bis kita terutama, sama Transpakuan. Dan itu pun operasionalnya nggak 24 jam, mungkin nggak sampai malam gitu. Jadinya memang agak time consuming buat adik saya untuk commute dari Bintaro ke Dramaga gitu. Agak time consuming banget. Jadinya memang saya bisa ngerti kok ngekos di sana lebih baik gitu. Cuma saya punya apa ya? Bukan nazar, bukan. Saya nggak pernah mau menyebut nazar atau apa gitu. Saya cukup sebut saya tuh punya bukan keinginan juga. Berat kalau keinginan tapi nggak bisa saya wujudin tuh berat. Saya tuh kayak gitu orangnya. Tapi saya tuh punya nggak mau juga saya sebut rencana gitu. Tapi saya punya apa ya, lebih pas disebutnya boleh nggak saya bilang sederhananya tuh hasrat lah gitu. Hasrat aja ya. Bukan hasrat, ada hajat sih. Hajat. Saya nggak mau nyebut hasrat juga, tapi hajat aja. Saya punya hajat gini. Punya hajat tuh gini. Kalau saya nanti udah kerja ya. Kan saya nanti udah kerja sebagai executive assistant dari Dubes Australia buat ASEAN ya kan. Uangnya cukup gitu ya. Hajat saya tuh gini teman-teman. Saya punya hajat ya. Saya tuh pengen udah adik saya daripada jauh-jauh di Bogor, nanti adik saya tuh saya panggil ngomong musyawarah sama saya. Saya tanya, kamu mau nggak pindah ke UI? Tar abang biayain. Adik mau nggak pindah ke UI? Tar abang biayain. Di UI mana padanan jurusan apa itu nama? Konsumen dan keluarga di IPB itu. Ada nggak ininya? Counterpartnya di UI. Kamu masuk situ. Dah. Masalah uang dan tetek bengengnya gampang. Tapi satu, saya minta deh saya ikut yang SIMAK itu. Ada bimbel intensifnya kan. Nah, bimbel intensif SIMAK UI itu ada yang dia nginep. Diinapkan di salah satu hotel ya, Margo lah di Depok sana. Di salah satu hotel di daerah Margonda di Depok, Jalan Margonda Raya Depok. Ya. Itu biayanya satu kali ikut session itu 60 juta. Bisa 60 bisa 70 tergantung, teman-teman. Karena di situ ada jaminan. Jaminan pasti masuk. Pasti masuk SIMAK UI. Pasti masuk UI. Lah, karena gini teman-teman. Para pengajar yang ada yang di bimbel intensif SIMAK UI itu, tahu nggak? Ini saya bongkar-bongkaran aja. Itu adalah para orang-orang, para dosen-dosen UI. Wih, double. Para dosen UI, teman-teman. Para dosen-dosen UI. Dan mereka juga yang terlibat aktif dalam bikin soal SIMAK. SIMAK UI, teman-teman. Jadi makanya kenapa biaya itinya per sessionnya mahal. Wih, Kijang double cabin coy. Kijang Hilux. Bensin lagi. Ya double benar di sana. Jadi gitu teman-teman ya. Saya bilang udah ikut. Pindah. Saya nggak tahu ya bisa nggak alih kredit dari jurusan atau prodinya adik saya tuh ke padanannya di UI. Kalau nggak salah padanannya psikologi ya. Psikologi UI bener ya. Kalau nggak salah. Ya benar-benar. Kalau nggak salah sih itu ya. Saya bilang udah kamu masuk.
Masalah ini gampang. Saya bilang gampang. Kalau saya nanti ada uang. Pokoknya cukup dari gaji saya itu. Ya. Hajat, saya punya hajat tuh itu, teman-teman. Cuma saya kembali lagi ke adik saya. Kalau adik saya masih mau di sana, ya sudah, aku boleh buat. Gitu. Tapi kalau dia mau pindah ke UI, sudah kita tarik. Jadi biar nggak capek gitu loh, commute dari Dramaga ke sini nggak terlalu jauh juga. Commute dari sini ke UI itu juga UI ke Depok itu juga, dari sini ke UI itu juga nggak terlalu time consuming, teman-teman. Nggak terlalu time consuming. Dan ada pilihan. Kalau mau cepat naik kereta. Naik KRL dari sini Pondok Ranji, sekali transit dua kali di Tanah Abang sama di Manggarai. Dari Manggarai cuma turun berapa stasiun, habis paling sekitar 5-6 ribu rupiah dari sini. Paling 5 ribu atau 6 ribu lah habis di sini ke UI gitu. Kalau mau nyantai dikit tinggal naik TJ. Naik TJ dari UI ke Lebak Bulus ada. Gitu, pulang naik Jaklingko sampai sini. Santai. Kalau naik kereta lagi sama turun di Pondok Ranji. Dari Pondok Ranji ke sini naik ojek, naik opang iya, naik opang bisa, naik ojol bisa. Gitu. Itu nanti kalau gue ada punya duit ya. Kalau gue ada punya uang cukup itu bisa gue bikin kayak gitu. Cuma satu, saya bilang saya harus ngomong dulu sama adik saya, mau nggak dia. Kalau nggak mau ya sudah. Kalau enggak ya, kalau mau ya oke, ayo kita eksekusi gitu. Itu hajat, teman-teman. Itu saya menyebutnya hajat lah, biar saya juga nggak terlalu tertekan juga gitu. Kalau dibilang keinginan, cita-cita, hasrat udah banyak, teman-teman. Udah mau saya wujudin satu-satu ini dari dulu. Makanya saya nyebutnya hajat aja gitu, hajat. Saya lebih senang menyebutnya hajat ya. Itu hajat saya gitu. Oh, motor gak sabaran ini mau nyalip mobil di belakang tuh. Motor mau belok cuma mobilnya pelan. Ya kalau di komplek kan nggak boleh ngebut tong. Ada maksimum kecepatannya. Maksimum kecepatan di sini berapa? 20 km per jam. Ngebut 40 km per jam aja udah overspeed di sini, cok. Soalnya ini kawasan pemukiman, perumahan ini tuh, bukannya kayak Pondok Indah, Menteng, rumah pinggir jalan gede gitu, bukan. Tahu ngerti juga. Apa di sini ada batas maksimal kecepatan 20 sampai 30 km per jam. Ya, jadi motornya itu yang nggak sabaran itu tadi itu. Oh, jadi sudah ada speed limitnya kok. Jangan maksain. Makanya itulah teman-teman, ya pentingnya kita belajar adab, teman-teman. Ya, karena adab itu bukan hanya berlaku pada orang tua, pada guru, pada keluarga, ya. Tapi juga welcome back, teman-teman. Tapi juga ada adab pada sesama, gitu. Ada adab kepada sesama, ada. Adab berlalu lintas itu kan adab kepada sesama. Adab bermasyarakat, adab bersosialisasi. Itu kan juga ada berat kepada sesama, ya kan? Gitu, teman-teman. Jadi disitulah pentingnya kita belajar yang namanya adab, teman-teman. Adab tuh etika, moral. Adab tuh yaitu apa? Etiket, bukan etika, etiket. Harus tahu itu. Makanya jadi teman-teman semuanya,
Ya itu sih sekedar personal news yang saya mau bagiin ya. Jadi nggak ada pembahasan yang ini banget, nggak lah ya. Karena jujur teman-teman ya, saya walaupun kemarin gagal dalam seleksi fisik di PPKD Jaksel kemarin, saya bilang it's okay gitu loh. Itu memang bukan ini saya. Ini saya badan bisa sakit semua ini gara-gara kemarin ya. Lari. Saya kemarin tuh nggak lari. Sedikit larinya banyak jalannya. Push up, sit up, waduh. Dari badan saya kurus itu saya nggak bisa yang namanya push up. Sit up bisa saya. Cuma kemarin kalau sit up itu ininya sakit. Saya salah kemarin. Harusnya tuh kakinya lurus aja. Makanya jadi ini saya sakit tuh gara-gara kemarin saya salah kaki. Harusnya saya lurus aja. Lurus, sit up, udah gitu. Kayak nggak apa-apa, saya bilang saya nggak lolos nggak apa-apa. Toh saya juga ada prioritas lain, gitu. Toh saya juga ada hal yang lain, itu. Makanya ini yang saya tunggu-tunggu adalah lamaran saya sebagai asisten eksekutif atau executive assistant dari Duta Besar Australia untuk ASEAN. Yang saya ini tunggu-tunggu banget nih. Soalnya waktu notifnya masih lama. 4 minggu. 4 minggu teman-teman. 4 weeks. Dari sejak tutup lamaran teman-teman. Kan tutup lamarannya kan tanggal 21 Juli. Ini kan tanggal 28 baru seminggu tuh setelah tutup lamaran. Baru first week ya kan. Nah ini tunggu 3 minggu lagi. 3 minggu lagi tuh pertengahan Agustus. Kata ChatGPT ya. Gitu. Kalau nggak mau dibilang sebulan ya. Karena kan sebulan itu kan ada 4 minggu. Sebulan itu ada 4 minggu, ya kan? Ya bisa jadi tanggal 21 Agustus saya baru dapat kabar lagi yang pastinya. Atau bisa tanggal 18 Agustus saya baru dihubungin gitu. Dan only shortlisted candidates will be notified. Dan saya tahu yang lamar untuk pekerjaan itu banyak teman-teman. Ada yang Australian nationals, ada yang locally engaged staff gitu. Ada yang dari lokal juga, saya tahu itu. Makanya jadi saya nervous, saya deg-degan banget gitu. Dan saya memang udah perkirain beban pekerjaan saya, waduh masya Allah. Makanya paling saya kalau commute dari Patra Kuningan ke sini, pulang ke rumah, sholat isya, ini sebentar tidur, subuh berangkat lagi, pulang habis maghrib, sampai di rumah paling isya lah, habis isya Pak. Ini makanya saya lagi nyari yang terdekat dengan kantor mana, jadi biar lebih enak juga sayangnya nanti gitu. Oke, demikian. Terima kasih ya sudah menonton. Sampai ketemu lagi. Bye bye.